warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kuantas ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama Saya Syafrianda dari SDN 009 Pulau Kulur. Saya Budi Kuswandi dari SD 05 Pulau Kumpai. dan saya sendiri, Herti Deswari dari SMA Negeri 1 Inuman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nanda. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot nantinya kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nanti. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik gitu, yang ingin diobservasi? Hmm, Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir ya, Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dan dari permasalahan yang dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nantinya. Oke, baik Pak. Demikian dulu ya Pak pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baik, Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Herti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga, Bu. Dengar-dengar, Ibu mau menceritakan sesuatu ya pada saya. Iya, benar itu, Pak. Ada yang ingin saya ceritakan sama Bapak. Waduh, jadi penasaran ya, Bu. Silakan Bu Erti. Saya kebetulan nanti juga ada pertemuan, jadi sekitar 30 menit bisa lah kita untuk membicarakan itu, Bu. Iya, Pak. Begini, ini terkait dengan guru-guru saya di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi masih konvensional saja.
ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran pun semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau terjadi perubahan sepertinya Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi. Seperti itu, Pak, yang ingin saya ceritakan. Baik, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Herti adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang ada di sekolah ya, Bu? Iya, Pak. Ataupun model pembelajarannya pasti model pembelajaran ya yang lama, Pak. Padahal kan sekarang sudah banyak berbagai metode pembelajaran. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Herti dapatkan dari saya? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal proses pembelajaran di kelas, seperti penyampaian materi pembelajaran. Baik, jadi Bu Herti harapkan kira-kira perubahan yang Bu Herti ingin lihat ke depannya apa ya kira-kira? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu sebenarnya sudah bagus, Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi, supaya lebih bervariasi saja. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Dari apa yang Bu Herti sampaikan, tadi pembelajaran dengan menggunakan eh, variasi metode atau model media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Eh, itu kira-kira berada di level 10. Kira-kira sekolah Bunda Bu Herti itu sekarang berada di level berapa ya? Sepertinya masih di level 5 lah, Pak. Karena di sekolah itu kan lebih banyak guru-guru senior. Sehingga untuk kalau level yang lebih tinggi lagi, sepertinya sih agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 lah, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Masih level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih? Bisa ditingkatkan kalau misalnya ada perubahan pembelajaran nantinya, kira-kira di level berapa, Bu? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkannya, Pak. Apa rencana kegiatan yang bisa saya lakukan? Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Pak. Hmm, baik, Bu. Dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahannya apa kira-kira? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya cobalah nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop. Tujuannya sih ya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Oke. Untuk mentoring nanti Bu Herti
akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Bu Her terapkan dan teman-teman yang ada di sekolahnya? Sepertinya mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktunya kan juga tidak sebentar. Kemudian biayanya juga dan harus Ya, saudara. sepertinya ya mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktunya juga kan tidak sebentar. Kemudian biaya dan harus juga mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman ya mentoring Pak. Oke, oke, oke. Mentoring ya, Bu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan enggak nantinya, Bu? Iya, tentu guru-guru di sekolah, Pak, guru-guru yang ahli di bidang teknologi atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi. Oke, oke. Berarti Bu Her pengen melakukan mentoring ini secara kolaborasi ya, Bu, dengan rekan guru. Kira-kira kapan ya, Bu, yang mau diselesaikan masalah ini, Bu? Insya Allah secepatnya, Pak, minggu depan kalau bisa. Wah, bagus. Eh, Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang membuat apa yang dapat Ibu ambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, Bu? Dari percakapan ini, saya sudah mendapatkan gambaran, Pak, gimana melakukan perubahan di sekolah saya. Dengan kegiatan mentoring yang dibantu juga oleh rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam pemanfaatan media pembelajaran. Hmm. Iya, baik, Bu. Sekarang Bu Her sudah punya gambaran nih tentang permasalahannya ini dan penyelesaiannya. Eh, Melakukan pembelajaran yang bervariatif. Eh, oke, saya tunggu nanti ya, Bu, kabarnya setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih, ingin mendengarkan kembali lanjutan dari apa yang Ibu rencanakan ini. Eh, Mudah-mudahan nanti kita ada lagi kesempatan untuk kembali membahas permasalahan ini ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya juga. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama, Bu. Lain kali kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan, saya siap, Bu, untuk mendengarkan cerita Ibu dan kita bisa sharing bersama bagi pengalaman ya, Bu. Baik, Pak. Eh, Baik, Bu. Mungkin saya juga ada keperluan lain. Saya mohon izin dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, Bu Nanda. Oke, tadi Pak Budi sudah melakukan coaching ya sama Bu Herti. Iya, Bu. Alhamdulillah sudah tadi. Oke, baik Pak, luar biasa ya saya dengar tadi. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Nah, Ya. pasca observasi ini, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dinilai? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menyatakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya begitu, Bu. Oke, Pak Budi, menurut saya sebagai observer,
tadi proses coaching yang antara Pak Budi dengan Bu Herti itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita ya Pak. Dan juga Bu Herti sudah Pak Budi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Herti sehingga Bu Herti bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik daripada ini lagi, Bu. Oke Pak, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Amin, amin, Bu. Demikian observasi kita hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.